Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Warung kecil milik Pak Isal berdiri di pinggir jalan kampung yang biasanya ramai oleh suara motor, anak-anak pulang sekolah, dan bahu masakan yang mengepul dari dapur rumah-rumah sekitar. Warung itu sederhana, hanya bangunan setengah tembok dengan spanduk besar bertuliskan nasi kari kambing. Dulu, setiap pagi sebelum matahari naik, pembeli sudah berdatangan. Para tukang ojek, pegawai kantor, sampai mahasiswa sering antre untuk menikmati kari kambing yang terkenal gurih dan pedas. Tapi kini, suasananya berbeda. Spanduk itu mulai lusuh, kursi-kursi kayu berdebu, dan suara sendok piring terdengar menyedihkan karena hanya dipakai untuk merapikan meja, bukan melayani pembeli. Sudah 2 bulan warung itu sepi, benar-benar sepi. Setiap hari, hanya 1-2 pembeli yang datang, itu pun kadang cuma memesan es teh. Pak Isal berdiri di depan pintu warungnya, menghela napas panjang. Rambutnya yang memutih makin terlihat berantakan. Tangannya gemetar ringan memegang kalkulator tua. Hutang ke pemasok daging sudah lewat tanggal. Listrik juga hampir diputus. Gumamnya pelan. Dari dapur suara lembut namun gelisah muncul. "Mas, ini persediaan bumbu tinggal sedikit. Kalau tidak ada pembeli lagi, kita mau ambil uang dari mana?" Ibu Nurma berkata dengan nada yang berusaha tetap kuat, walaupun jelas terlihat ia sedang menahan cemas. Pak Isal hanya diam, pandangannya kosong. Masalah mereka tidak hanya warung yang sepi. 3 anak mereka juga sedang butuh biaya. Anak pertama Rahmat baru lulus SMA dan harus bayar uang masuk kuliah. Anak kedua Rani hampir dikeluarkan dari sekolah karena belum bayar SPP 3 bulan. Anak ketiga Akbar masih SD dan butuh banyak perlengkapan sekolah. Setiap malam, ketiga anak itu makan dengan wajah tertunduk, seolah tidak ingin menambah beban orang tua mereka. Namun penyebab utama sepinya warung itu sudah jelas. Warung baru di seberang jalan, milik Pak Joko. Warung yang lebih modern, ber-AC, dengan menu kari kambing yang lebih murah dan berbagai promo. Ironisnya, Pak Joko dulunya sering makan di warung Pak Isal. Bahkan ia pernah memuji, "Kari panjenengan paling enak sedesa ini, Pak." Tapi sekarang, ia malah membuka warung besar yang langsung viral di media sosial. Suatu sore, ketika warung Pak Isal kembali tidak ada pembeli sama sekali, Pak Isal melihat warung Pak Joko dari kejauhan. Ramai, penuh tawa, dan antrean mengular keluar pintu. Ia menggeretakkan gigi. Ada rasa iri, marah, dan putus asa bercampur jadi satu. "Kenapa nasib saya begini? Saya cuma ingin anak-anak sekolah. Apa salah saya?" bisiknya pada diri sendiri. Malam itu, hujan turun deras. Atap warung bocor di beberapa titik. Ibu Nurma menampung tetesan air dengan ember plastik sambil menahan tangis. "Mas, kita tidak bisa begini terus." Pak Isal duduk di lantai, mematung menatap kegelapan. "Lalu, kita harus bagaimana, Mah?" Ibu Nurma terdiam sejenak. Hanya suara hujan deras yang terdengar. Kemudian, dengan suara sangat pelan, ia berkata, Aku dengar dari Bu Warti ada cara lain untuk membuat warung ramai lagi. Cara cepat, cara yang katanya pasti berhasil." Pak Isal langsung menoleh dengan wajah bingung. "Cara apa?" Ibu Nurma menelan ludah, wajahnya pucat. Cara pesugihan." Seolah ada petir yang menyambar tepat di belakang mereka. Pak Isal langsung berdiri.
Kamu gila, kita mau minta bantuan setan. Tapi Mas, kita sudah kehabisan cara. Aku tidak sanggup lihat anak-anak terus menderita. Aku tidak sanggup lihat kamu menyiksa diri setiap hari. Suasana di antara mereka membeku. Hujan semakin deras dan lampu warung berkedip-kedip seperti akan padam. Pak Isal memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran buruk itu. Tapi suara kesedihan Ibu Nurma, wajah anak-anaknya, dan bayangan warung Pak Joko yang penuh pembeli membuat pikirannya semakin gelap. Dari kejauhan, suara petir menggulung panjang. Dan untuk pertama kalinya, ada bisikan kecil di dasar hati Pak Isal. Kalau ini satu-satunya cara, apakah aku berani? Bab 1 berakhir dengan suasana mencekam, awal dari keputusan yang akan menghancurkan hidup mereka. Malam itu, hujan belum juga reda. Rumah Pak Isal yang kecil dan sederhana tampak semakin muram. Lampu kuning di ruang tengah meredup seperti kehabisan tenaga, dan suara tetesan air dari atap yang bocor menambah suasana suram yang menusuk. Pak Isal duduk di kursi plastik yang sudah retak di beberapa bagian. Di hadapannya, sebuah amplop coklat berisi tagihan sekolah anak-anaknya tergeletak seperti hantu yang terus menghantui. Ia membuka amplop itu pelan dan rasa sakit langsung menekan dadanya saat melihat angka-angka besar yang belum terbayar. Di dapur, Ibu Nurma sedang mengeringkan rambut anak mereka yang bungsu, Akbar, yang ketakutan oleh suara petir. Rani, anak kedua, sedang belajar sambil menahan kantuk, sementara Rahmat duduk di pojok ruangan menghapus pesan dari kampus impiannya yang mengatakan batas pembayaran sudah mepet. Suasana keluarga itu benar-benar penuh tekanan. Ketika anak-anak sudah masuk kamar, Pak Isal memanggil istrinya. Dengan suara lelah, ia berkata, "Ma, tadi siang aku ke bank, kita benar-benar tidak punya jalan. Tabungan tinggal sedikit, tidak cukup bayar apapun." Ibu Nurma duduk di sebelahnya. Wajahnya memucat, namun matanya seperti menyimpan sesuatu yang mendidih di dalamnya. "Ma," katanya pelan, "aku tidak tahan lihat anak-anak terus begini." Pak Isal menatap istrinya dengan pandangan kosong, menunggu kelanjutan perkataan itu. Ibu Nurma menarik napas panjang, lalu berkata lebih lirih, "Bu Warti bilang, kalau kita mau jalan pintas, ada seseorang yang bisa membantu." Pak Isal mencingkan mata. Ia sudah tahu arah pembicaraan itu. "Seseorang atau sesuatu?" Ibu Nurma tidak menjawab. Ia hanya mengangguk palan. "Mak, kamu tahu itu bisa menghancurkan kita." "Tapi Mas, hidup kita sudah hancur," jawabnya. Suaranya bergetar. "Kita hanya ingin anak-anak sekolah. Masa begitu saja tidak bisa? Kita tidak minta kaya raya, Mas. Hanya ingin warung kita hidup lagi." Pak Isal merasa dadanya sesak. Ia ingin marah tapi suaranya hilang di tenggorokan. Ibu Nurma lalu menatap Pak Isal dengan wajah serius yang jarang ia tunjukkan. "Ada dukun di Gunung Genih, namanya Mbah Genih. Dia bisa bantu orang yang kesulitan, tapi..." Dia menggigit bibirnya. "Tapi memang caranya tidak biasa." Pak Isal memejamkan mata. Nama itu pernah ia dengar. Dukun pesugihan yang katanya bekerja dengan jin pemakan daging. Banyak yang bilang orang yang datang kepadanya dapat rezeki melimpah. Tapi tak ada seorang pun yang berani cerita apa konsekuensinya. Suasana rumah mendadak menggigil. Angin malam merayap lewat celah jendela, membuat tirai bergerak pelan seperti ada tangan yang menyentuhnya. Ibu Nurma melanjutkan dengan suara goyah. "Ma, kita sudah coba semuanya. Pinjam tetangga, pinjam saudara, cari kerja sampingan. Tidak ada yang berhasil. Kalau kita tidak bertindak sekarang, Rahmat tidak bisa kuliah, Rani bisa dikeluarkan dari sekolah, Akbar mungkin tidak bisa beli buku baru." Pak Isal membuka mata, pandangannya berkaca-kaca. "Lalu apa maksudmu? Kita ke tempat dukun itu. Kita minta bantuan makhluk halus." Ibu Nurma mengangguk walau tampak ketakutan. Bu Warti bilang banyak orang kampung seberang yang usahanya naik karena bantuan Mbah Geni. Mereka bilang kalau kita patuh tidak akan terjadi apa-apa.
Pak Isal merasa tengkuknya dingin, seolah ada mata yang memperhatikan dari sulut gelap rumah. Hanya suara hujan dan gemuruh petir yang menjadi saksi percakapan mereka. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Lalu Pak Isal berkata lirih, "Kalau kita lakukan ini, kita tidak bisa mundur lagi." Ibu Nurma menggenggam tangan suaminya. "Tolong Mas, kita lakukan demi anak-anak." Pak Isal menunduk, tangannya bergetar, kepalanya berat. Hatinya berperang antara rasa takut, dosa, dan keputusasaan yang sudah hampir mencapai batasnya. Akhirnya, suara yang keluar dari bibirnya sangat pelan, seakan ia sendiri tidak yakin telah mengatakannya. "Baiklah, besok malam kita ke Gunung Geni." Begitu kalimat itu terucap, lampu ruang tengah tiba-tiba padam sendiri. Sekejap gelap menyelimuti rumah, dan angin dingin menerobos masuk seperti menyambut keputusan mereka. Di tengah kegelapan itu, Ibu Nurma memegang tangan suaminya erat-erat. "Mah, apa kita sudah mengambil keputusan yang benar?" Pak Isal menatap gelap yang pekat di depannya. Dalam hati ia menjawab, "Tidak, tapi kita sudah terlalu terdesak untuk tahu mana yang benar." Malam itu, tanpa mereka sadari, sebuah bayangan hitam berdiri di depan warung mereka, seperti menunggu seseorang membuka tumpi. Malam berikutnya, langit tampak gelap pekat seperti ditutup kain hitam tebal. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Suasana itu membuat Pak Isal dan Ibu Nurma merasa seperti hendak memasuki dunia lain. Ketiga anak mereka sudah tidur, dan mereka meninggalkan rumah dengan alasan ingin membeli bahan masakan dini hari. Padahal tujuan mereka bukan ke pasar. Mereka menuju Gunung Geni. Gunung itu terkenal angker. Banyak orang bilang suara erangan kambing tanpa kepala sering terdengar dari sana pada malam Jumat. Pohon-pohon besar tumbuh rapat dan menutupi pemandangan seperti mulut monster yang siap menelan siapapun yang masuk. Pak Isal membawa senter kecil, sementara Ibu Nurma memegang tas berisi beberapa barang yang diminta oleh Bu Warti untuk dibawa sebagai syarat awal. Meski mereka tidak tahu untuk apa, sehelai rambut masing-masing, garam segenggam, dan jantung ayam yang masih segar. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Begitu mereka sampai di kaki gunung, jalan tidak lagi beraspal. Tanah becek, bebatuan licin, dan semak belukar yang menutup pemandangan membuat langkah mereka semakin gemetar. "Mas, apa kita tidak salah jalan?" bisik Ibu Nurma. Bu Warti bilang ikuti jalan setapak ini sampai melihat pohon besar yang bercabang 3, jawab Pak Isal, meski suaranya terdengar ragu. Saat mereka berjalan lebih dalam, senter tiba-tiba berkedip-kedip. Suara gesekan seperti kuku di kulit kayu terdengar dari sekitar mereka. Sesekali, seperti ada bayangan melintas di antara pepohonan. Cepat sekali, tapi cukup untuk membuat jantung mereka berdegup keras. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di depan pohon beringin raksasa dengan 3 cabang besar menjulang ke langit. Di bawahnya ada sebuah gubuk tua yang dindingnya terbuat dari kayu lapuk. Atapnya berlubang di sana-sini, namun ada cahaya merah redup dari dalamnya. "Astaghfirullah," gumam Pak Isal pelan. Ibu Nurma menggenggam tangan suaminya dengan erat, hampir mencakar kulitnya saking takutnya. Tiba-tiba, suara berat dan serak terdengar dari dalam. "Masuklah, aku sudah menunggu." Suara itu tidak seperti suara manusia pada umumnya. Terdengar seperti 2 suara yang tumpang tindih. Satu suara manusia tua, satu lagi seperti geraman hewan besar. Pak Isal menelan ludah. Ibu Nurma hampir memohon untuk pulang, tapi kakinya terasa terkunci di tanah. Dengan langkah gontai, mereka membuka pintu gubuk itu. Di dalamnya, suasananya jauh lebih aneh. Ada belasan kepala kambing digantung di langit-langit, meneteskan darah ke sebuah mangkuk tanah liat. Dinding-dinding ditutupi jimat dan kain merah. Bau anyir bercampur kemenyan sangat kuat, membuat kepala terasa pusing. Di tengah ruangan, duduk seorang lelaki tua berkulit gelap, kurus kering,
dengan mata putih tanpa bola hitam. Dia memakai jubah yang terbuat dari kulit kambing. Itu adalah Mbah Geni. Iya, ini pasangan yang hutangnya menumpuk itu, katanya tanpa melihat mereka, seolah sudah tahu kedatangan mereka sejak lama. Pak Isal mencoba menelan rasa takut dan berkata, Kami ingin meminta bantuan. Mbah Geni mengangkat kepalanya, menatap mereka dengan mata yang tidak berkedip. Bantuan? Ia meraba lantai dengan kuku panjang hitamnya, lalu berkata, warung sepi, pemasukan habis, anak-anak butuh biaya, dan kalian melihat warung pesaing makin ramai. Benar kan? Ibu Nurma langsung pucat. Bagaimana Mbah tahu? Mbah Geni tertawa kecil. Tawanya seperti suara kambing mengembik. Aku tahu banyak hal. Kalian pikir kalian datang ke sini tanpa ada yang mengawasi. Ia lalu berdiri perlahan, geraknya kaku seperti tulang-tulangnya sudah menua ratusan tahun. Sebelum aku bantu, kalian harus siap menerima apapun konsekuensinya. Pak Isal dan Ibu Nurma saling memandang. Mereka hanya diam, tidak sanggup menjawab. Warung kalian akan kembali ramai, sangat ramai, kata Mbah Geni sambil menatap tajam. Tapi, ia menekankan kata itu. Ada harga yang harus kalian bayar. Ia kemudian mengambil bungkusan kain hitam dari rak kayu yang penuh abu. Ini bahan pesugihan untuk kari kalian. Campurkan sedikit setiap kali memasak. Hanya sedikit. Karena semakin banyak yang kalian pakai, semakin cepat tumbalnya datang. Ibu Nurma kaget. Tumbal? Bah, maksudnya apa? Mbah Geni tidak menjawab. Ia mengisyaratkan mereka pergi sambil berkata, mulai besok, rezeki kalian akan mengalir. Tapi sekali kalian pakai bahan itu, kalian sudah bukan lagi milik dunia sepenuhnya. Pak Isal gemetar saat menerima bungkusan itu. Ia merasakan benda di dalamnya hangat dan berdenyut pelan, seperti potongan daging hidup. Sebelum mereka keluar, Mbah Geni berkata dengan suara rendah tetapi jelas, warung pesaing kalian akan jatuh, dan warung kalian akan naik. Tapi ingat, kalian berdua harus siap kehilangan sesuatu yang lebih besar dari uang. Suasana di luar semakin dingin. Angin seakan menyambut mereka kembali ke dunia manusia, meski mereka baru saja melakukan sesuatu yang akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Saat mereka menuruni jalan gunung, Pak Isal merasakan ada sesuatu yang mengikuti mereka di balik pohon-pohon. Bayangan besar bergerak perlahan, mengawasi, menunggu. Mereka tidak berani menoleh, karena di gunung itu mereka kini bukan lagi tamu, tapi bagian dari perjanjian. Pagi itu, suasana rumah Pak Isal tidak seperti biasanya. Meski matahari sudah naik, langit tampak gelap seperti tertutup kabut tipis. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara burung-burung yang biasanya riuh tidak terdengar sama sekali. Pak Isal duduk di dapur sambil menatap bungkusan kain hitam yang semalam diberikan Mbah Geni. Benda itu diletakkan di atas meja kayu tua, seolah menjadi pusat seluruh ruangan. Tak ada yang berani mendekat. Ibu Nurma memandangi bungkusan itu dengan wajah pucat. Mas, apa kita benar mau memakainya? Suaranya bergetar. Pak Isal tidak langsung menjawab. Ia hanya membuka kain itu perlahan, dan begitu kain hitam terbuka, bau anyir menyengat langsung memenuhi dapur. Di dalamnya, ada potongan kecil daging berwarna gelap, licin, dan tampak seperti campuran sesuatu yang bukan hanya daging kambing. Ada serat-serat yang mirip rambut manusia tercampur di dalamnya. Bentuknya berdenyut pelan, seperti masih hidup. Ibu Nurma langsung menutup mulutnya, hampir muntah. Ya Allah mas, ini apa? Pak Isal menahan rasa takut.
Ini syaratnya. Kita sudah jauh melangkah, Mah. Tidak bisa mundur. Dengan tangan gemetar, ia mencubit sepotong sangat kecil, sekecil ujung kuku, dan mencampurkannya ke dalam panci kari yang sedang ia masak. Begitu potongan itu jatuh ke dalam kuah kari, air kari langsung bergelembung, padahal bara api belum terlalu besar. Aroma kari berubah drastis. Harum, sangat menggugah selera, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ibu Nurma menatap panci itu dengan ngeri. "Aku takut, Mas." Pak Isal memaksa tersenyum. "Tenang, mungkin bau ini yang bikin warung ramai nanti." Namun, di balik kata-katanya, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari sudut dapur. Seolah bayangan gelap menempel di dinding dan bergerak pelan mengikuti gerakannya. Siang hari, sesuatu yang tidak pernah terjadi selama 2 bulan terakhir terjadi. Pelanggan datang satu persatu, lalu bertambah menjadi 3, 5, 10 orang. Bahkan, seseorang yang mereka tidak kenal masuk dan berkata, "Saya mencium aroma kari dari jauh, enak sekali." Pak Isal dan Ibu Nurma bertatapan, bingung sekaligus lega. Tak butuh 1 jam, warung mereka penuh. Orang-orang antri sampai ke jalan depan. Ada yang datang sambil bertanya, "Warung Pak Joko tutup ya? Makanya saya ke sini." Mendengar itu, Ibu Nurma merinding. Ia teringat kata-kata Mbah Geni, "Warung pesaing kalian akan jatuh." Seluruh panci kari ludes dalam waktu singkat. Pelanggan memuji-muji rasa kari yang aneh tapi enak, gurih seperti ada rempah tambahan. Bahkan ada yang berkata, kuahnya seperti hidup di lidah. Pak Isal tersenyum, tapi senyumnya terasa kaku. Ia tahu bahan yang membuat kari itu enak bukanlah rempah biasa. Ketika Ibu Nurma sedang membersihkan dapur setelah tutup warung, ia mendengar suara aneh dari panci kari yang kosong. Glup, glup. Seolah kuah sisa itu mendidih sendiri tanpa api. Ia mendekat dengan hati-hati. Saat ia menunduk untuk melihat ke dalam panci, bayangan wajah seseorang memantul di permukaan sisa kuah. Bukan wajahnya sendiri. Wajah itu tampak seperti orang asing, bermata merah, menatap balik. Ibu Nurma langsung menjerit dan menjatuhkan panci tersebut. "Mas!" Pak Isal berlari ke dapur. "Ada apa?" Ibu Nurma gemetar. "Tadi ada wajah orang di panci itu." Pak Isal menghela nafas mencoba menenangkan istrinya. "Mungkin kamu capek, tadi ramai sekali." Tapi sebelum ia selesai bicara, suara benda jatuh terdengar dari luar warung. Mereka keluar dan melihat seekor kambing hitam berdiri di depan warung. Kambing itu tidak bergerak, tidak bernafas, hanya menatap mereka dengan mata putih polos tanpa pupil, yang membuat mereka semakin takut. Kambing itu tidak punya bayangan, padahal lampu jalan menyala tepat di atasnya. Beberapa detik kemudian, kambing itu mengeluarkan suara rendah seperti peringatan. "Meh." Lalu menghilang, tidak berlari, tidak memudar, menghilang seketika seperti asap. Ibu Nurma langsung memeluk suaminya dari belakang. "Aku tidak mau lanjut, Mas. Ini salah. Ini semua salah." Pak Isal mencoba berpikir jernih. Namun ia tahu keputusan mereka semalam sudah membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Malamnya ketika mereka sedang bersiap tidur, ponsel Pak Isal berdering. SMS dari nomor tidak dikenal. Warung Pak Joko tutup. Pemiliknya ditemukan pingsan, tidak sadarkan diri. Tubuhnya penuh lebam seperti dicakar. Tangan Pak Isal gemetar. Ibu Nurma langsung menutup mulutnya, menahan jerit ketakutan. Mereka berdua tahu ini bukan kejadian biasa. Ini tanda bahwa pesugihan sudah mulai bekerja. Di luar rumah, angin bertiup kencang dan terdengar langkah kaki melintasi halaman. Langkah yang tidak seperti manusia, tidak seperti binatang. Sesekali terdengar suara kambing mengembik, lalu berubah menjadi tawa kecil yang serak dan menyayat. Pak Isal mematikan lampu dengan cepat.
Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Bungkusan kain hitam masih berada di dapur, berdenyut pelan seolah menunggu dipakai lagi. Warung mereka memang kembali hidup, tapi hidup mereka barulah mulai masuk ke dalam kegelapan. Malam itu, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Udara yang menempel di kulit seperti embun dingin dari liang kubur. Di Kejamuhang, suara anjing melolong panjang, seolah memberi tanda bahaya. Ibu Yuli berdiri gemetar di depan hutan kecil Banyuwangi, tempat yang ia tahu tidak boleh diinjak sembarang orang. Namun, pikirannya sudah terlalu jauh tenggelam dalam ambisi. Bayangan warung pecel Bu Ika yang selalu ramai membuat dadanya sesak, menumbuhkan iri yang semakin hari semakin mencekik lehernya sendiri. Ia melangkah masuk, ditemani hanya oleh cahaya redup lampu minyak. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya terdengar seperti bisikan halus dari tanah. Hutan itu tidak gelap biasa. Di antara pepohonan ada semacam bayangan bergelak pelan, tipis seperti asap hitam. Namun ia tetap maju, mengikuti suara yang dari tadi memanggil namanya. Suara berat yang terasa seolah bergetar di dasar tenggorokan. Yuli, kemari. Jantungnya berdegup cepat, tetapi dorongan untuk mendapatkan pesugihan membuat ketakutannya tertelan. Ia akhirnya tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan, di mana sebuah pohon beringin tua berdiri mengerikan. Akarnya menjulur seperti tangan-tangan panjang yang siap mencekik siapa saja yang mendekat. Di bawah beringin itulah ia harus melakukan perjanjian. Lampu minyaknya berkedip-kedip, lalu padam, seolah ditiup oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Dalam gelap pekat itu, angin berhenti, hutan membisu, suara malam hilang. Dan dari balik akar beringin, sesosok hitam merayap keluar. Tubuhnya kurus, memanjang seperti tidak punya tulang. Kepalanya miring, bergetar seperti seekor burung sakit. Dua matanya merah menyala, bulat seperti bara api yang baru disiram angin. Ketika ia berbicara, suaranya mirip desis ular bercampur erangan lelaki tua. Kau memanggilku. Ibu Yuli hampir berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Saya ingin pesugihan. Saya ingin warung Taya ramai. Saya ingin lebih kaya dari Bu Ika. Makhluk itu tertawa rendah, bergema seperti berasal dari dalam tanah. Keinginan manusia selalu sama. Kekayaan, kedengkian, dan dendam. Makhluk itu mendekat. Jaraknya hanya sejengkal dari hidung Ibu Yuli. Aroma busuk seperti bangkai basah menyeruak, membuat matanya perih. Aku bisa memberimu semua itu. Warung pecelmu akan tak pernah sepi. Rezeki akan mengalir. Tapi ada syarat. Ibu Yuli menelan ludah, tubuhnya kaku. Apa syaratnya? Makhluk itu mengangkat tangan panjangnya, kukunya hitam pekat sepanjang 2 jari. Ia menunjuk dada Ibu Yuli. Kau harus memberiku 1 anggota keluargamu setiap tahun. Darah Ibu Yuli seakan berhenti mengalir. Tidak, saya punya 2 anak. Justru itu, makhluk itu mendesis lembut. Korban pertamamu akan membuat warungmu meledak kesuksesannya. Korban berikutnya mempertahankannya. Ibu Yuli mundur beberapa langkah, matanya berkaca-kaca. Tidak, aku tidak bisa. Jika begitu, suara makhluk itu menggelegar. Pulanglah, biarkan hidupmu hancur perlahan. Biarkan Bu Ika menertawakan kehancuranmu.
Suara makhluk itu berubah menjadi jeritan panjang, menyebabkan daun-daun kering berjatuhan seperti hujan dari langit. Bumi bergetar, akar beringin merangkak seolah hidup. Ibu Yuli terjatuh, panik, ketakutan, tetapi di saat bersamaan, suara itu menusuk batinnya. Dengan korban pertama, kau akan menjadi yang paling kaya. Pikiran Ibu Yuli berputar cepat. Wajah anak-anaknya melintas, lalu wajah Bu Ika, wajah warung sepi, wajah penderitaan. Dalam kekalutan itu, ia mengambil keputusan terburuk dalam hidupnya. Dengan suara kecil bergetar, ia berbisik, "Baik, saya setuju." Hutan mendadak sunyi. Makhluk itu merangkak lebih dekat. Wajahnya hanya sejengkal dari hidung Ibu Yuli. Lalu ia menjilat udara. Perjanjian telah dibuat. Angin bertiup kencang. Akar-akar beringin melilit tangan dan kaki Ibu Yuli. Bukan menyakiti, tetapi menandai. Dalam hitungan detik, tubuhnya terasa panas seperti dibakar dari dalam. Sesuatu masuk ke dadanya. Dingin, gelap, dan hidup. Ibu Yuli menjerit sampai suaranya pecah. Dan ketika semuanya mereda, makhluk itu berbicara lagi. "Mulailah dengan keluarga terdekatmu malam ini, atau aku yang akan memilihkan." Ibu Yuli pingsan di tempat itu. Dan sejak malam itu, nasib gelap keluarganya sudah terkunci dan tidak ada jalan kembali. Sejak malam ia melakukan perjanjian di bawah pohon beringin tua, hidup Ibu Yuli berubah drastis. Setiap malam, ia terbangun karena mimpi buruk yang sama. Sosok hitam merayap di dinding rumahnya, menatap dua anaknya tidur sambil berbisik pelan. Pilih salah satu atau keduanya. Keringatnya selalu bercucuran, napasnya memburu. Setiap kali bangun, ia merasa seperti ada sesuatu yang menempel di tubuhnya. Dingin, lengket, dan hidup. Perjanjian itu bukan lagi sekadar ingatan. Ia bisa merasakannya seperti belenggu yang mencengkram lehernya semakin kuat tiap hari. Namun anehnya, mulai keesokan harinya, warung nasi pecelnya mendadak ramai. Orang-orang yang sebelumnya jarang mampir kini rela antri panjang. Aromanya lebih sedap, rasa sambelnya lebih nendang, dan lauk-lauknya selalu terasa segar dan lezat. Orang-orang mulai membicarakan warungnya sebagai yang paling enak di seluruh kecamatan. Setiap kali seseorang memuji makanannya, tubuh Ibu Yuli bergetar karena ia tahu kelezatan itu bukan dari tangannya sendiri. Rumah Ibu Yuli yang biasanya sunyi tiba-tiba seperti menjadi lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu berkedip-kedip, udara di ruang tamu berubah dingin menusuk tulang, seolah pintu menuju dunia lain terbuka sedikit demi sedikit. Dari dapur, terdengar suara benda jatuh. Brak! Ibu Yuli terbangun, jantungnya seperti ingin meloncat keluar. Ia cepat-cepat turun dari tempat tidur, mengenakan sandal, lalu berjalan pelan menuju dapur. Langkahnya gemetar, setiap langkah terasa seperti ia sedang menuju akhir hidupnya sendiri. Saat tiba di pintu dapur, ia melihat lantai penuh dengan piring pecah. Tapi yang membuat darahnya membeku adalah bayangan hitam tinggi berdiri membelakanginya, menghadap kulkas. Itu kamu?" Suara Ibu Yuli pecah. Bahkan ia tidak tahu kepada siapa ia bertanya. Bayangan itu tidak bergerak, tapi dari tubuhnya keluar erangan rendah, suara yang sama dari hutan. Lalu makhluk itu menoleh perlahan. Kedua mata merahnya menatap tajam, seolah menembus ke dalam jiwa Ibu Yuli. Senyum makhluk itu melebar, bibirnya terbelah seperti sobekan kain. Atu datang untuk menagih. Tubuh Ibu Yuli melemas. Jangan di rumah, jangan di depan anak-anakku." Makhluk itu merayap mendekat. Gerakannya patah-patah, seperti tulang-tulangnya tidak tersusun semestinya.
Kalau kau tidak memilih, maka aku akan memilih. Mendadak dari arah kamar terdengar suara pintu dibuka. Bu, suara kecil itu berasal dari Danu, anak bungsunya yang mengucek mata dan berjalan pelan ke arah dapur. Bu, lampunya kedip-kedip. Danu, jangan masuk! Ibu Yuli berteriak spontan, wajahnya pucat. Tapi anak itu sudah berdiri di ambang pintu. Tatapannya langsung mengarah pada sosok makhluk hitam itu. Bu, itu apa? Makhluk itu menoleh pada Danu. Matanya bersinar lebih merah. Tubuhnya merunduk seperti hewan liar siap menerkam. No, jangan dia. Ibu Yuli memohon, suaranya hampir tidak terdengar. Makhluk itu menggerakkan lengannya, kuku panjangnya terangkat. Dia sangat cocok. Ibu Yuli menjerit, tubuhnya seolah bergerak tanpa kendali. Ia meraih pisau dapur yang tergeletak di lantai. Tangan gemetarnya mengangkat pisau itu, bukan untuk melawan makhluk itu, tapi karena ia sadar, hanya ia yang bisa menghentikan tragedi ini. Dengan tangis pecah, ia berlari ke arah makhluk itu. Namun makhluk itu tiba-tiba menghilang seperti asap. Pisau di tangan Ibu Yuli jatuh, beradu dengan lantai. Sampai besok malam, suara makhluk itu bergema dari seluruh sudut rumah. Kalau kau belum memilih, maka Danu akan kuambil sendiri. Danu memeluk ibunya yang kini lemas, wajahnya basah air mata. Bu, kenapa ibu nangis? Bu, kenapa? Ibu Yuli memeluk anaknya, dan pada malam itu, untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bisa ia selamatkan sekaligus. Entah ia yang memilih korban, atau makhluk itu yang akan merebutnya paksa, dan waktu mereka tinggal 1 malam. Malam berikutnya semakin terasa mencekik. Sejak matahari terbenam, rumah Ibu Yuli sunyi seperti kuburan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, bahkan suara kendaraan di jalan pun seolah berhenti. Seolah seluruh dunia menahan napas, menunggu keputusan yang harus ia ambil. Ibu Yuli duduk di meja makan, menatap kosong ke arah dinding. Tangan kirinya gemetar hebat. Setiap menit berlalu seperti jarum jam yang menusuk langsung ke sanubarinya. Wajahnya tampak pucat, matanya merah, seakan ia tidak tidur berhari-hari. Di hadapannya, terdapat ponsel yang menampilkan foto anak-anaknya. 3 wajah polos yang selama ini menjadi alasannya bertahan hidup. Aku harus pilih yang mana? Bisiknya dengan suara putus asa. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Tuhan, kenapa aku bodoh? Kenapa aku lakukan ini? Pak Yuli sedang membuatkan teh di dapur. Suaminya itu tampak lelah, wajahnya penuh gurat kecemasan. Yul, katanya pelan, kita harus bicara soal semalam. Ibu Yuli tidak menjawab. Pak Yuli duduk di sampingnya. Kalau kita biarkan makhluk itu mengambil salah satu anak kita, dia tidak akan berhenti. Dia akan minta lagi dan lagi. Ibu Yuli menangis pelan. Aku tahu, tapi dia bilang kalau kita tidak memilih malam ini, dia akan ambil Danu dengan caranya sendiri. Nama Danu saja sudah membuat tubuh Pak Yuli bergetar. Danu, anak bungsu mereka, paling manja, paling sering meminta tidur di antara mereka saat hujan. Pak Yuli mengepalkan tangan. Kita harus cari cara lain. Mungkin kita bisa pergi dari rumah ini. Kita bisa kabur. Tidak bisa, Ibu Yuli hampir berteriak. Dia bilang, kemanapun kita pergi, dia akan mengikuti. Bahkan jika kita pindah ke kota lain. Pak Yuli terdiam. Ia mengusap wajah dengan kedua tangan. Kalau begitu kita harus melawannya. Ibu Yuli menoleh cepat, mata melebar ketakutan. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Makhluk itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Suasana semakin mencekam. Lampu ruang tamu tiba-tiba redup, bergetar, lalu kembali menyala. Seolah makhluk itu mendengarkan pembicaraan mereka. Pak Yuli bangkit. Aku tidak akan biarkan dia menyentuh anak-anak kita. Pukul 23.47 malam. Rumah menjadi semakin hening. Jam dinding berdetak pelan, namun setiap detik terasa lebih keras daripada sebelumnya. Dari kamar paling ujung, suara tangisan kecil terdengar. Itu Danu, mungkin terbangun dari mimpi buruknya. Ibu Yuli langsung berdiri. Biarkan aku, kata Pak Yuli. Kau istirahat sebentar.
Tapi saat Pak Yuli sampai di depan pintu kamar Dano, pintu itu terbuka sendiri, perlahan diiringi derit panjang yang menusuk telinga. Pak Yuli membeku. "Dano?" panggilnya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Ia masuk ke kamar. Lampu redup, tirai jendela berkibar perlahan padahal tidak ada angin. Di sudut kamar, tempat tidur Dano kosong. Selimutnya tergeletak di lantai, seolah ia turun terburu-buru. "Yul!" Pak Yuli berteriak. "Dano hilang!" Ibu Yuli langsung berlari, wajahnya panik. "Tidak, jangan malam ini." Tiba-tiba terdengar suara dari arah lemari pakaian. Suara napas berat, kasar, seperti ada hewan besar bersembunyi di dalamnya. Pak Yuli meraih gagang lemari dengan kedua tangan gemetar. Perlahan, ia menariknya buka. Krik! Saat lemari terbuka lebar, sesuatu merayap keluar, bukan makhluk itu, tetapi Dano. Namun tubuh Dano menggigil hebat, matanya melebar ketakutan, bibirnya bergetar. "Pak, di dalam gelap, ada yang lihat aku." Ibu Yuli memeluk anaknya erat. "Dano, ayo keluar dari kamar." Namun Dano memandang ibunya dengan wajah pucat. "Bu, dia bilang dia mau ambil Kak Rina." Ibu Yuli dan Pak Yuli saling menatap. Makhluk itu tidak datang untuk menunggu. Makhluk itu mulai menunjuk korbannya. Tanpa memberi waktu bernapas, dari ruang tengah terdengar suara benturan keras. Bruak! Suara itu seperti lemari jatuh. Pak Yuli langsung berlari keluar kamar meninggalkan Dano dan Ibu Yuli di belakang. Ketika ia tiba di ruang tengah, ia melihat kursi terbalik, vas bunga pecah, dan jejak-jejak hitam di lantai seolah kaki makhluk itu baru saja lewat. Namun yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir adalah sosok di sudut ruangan. Kak Rina, anak sulung mereka, ditarik oleh tangan hitam panjang ke arah dapur. Ia berteriak histeris. Kuku-kukunya mencakar lantai sampai berdarah. "Pa, tolong! Ibu, Kak Rina dibawa!" Ibu Yuli menjerit. Dano menangis keras. Pak Yuli tidak berpikir panjang. Ia berlari sekuat tenaga, namun tangan hitam itu terlalu cepat menyeret Rina ke arah belakang rumah menuju pintu dapur yang sudah terbuka dengan sendirinya. Saat hampir mencapai anaknya, pintu dapur membanting tertutup keras memisahkan mereka. Di balik pintu, terdengar suara Rina berteriak. Lalu suara itu berubah menjadi hening. Hening mengerikan. Lalu, suara kunyahan. Pelan, lambat, berulang-ulang. Pak Yuli meraung sambil memukul pintu. "Rina, jangan ambil anakku." Ibu Yuli jatuh bersimpuh, menggenggam dada, napasnya tersengal-sengal. Dano memegang lengan ibunya, menangis ketakutan. Dan dari balik pintu yang tertutup, suara makhluk itu terdengar jelas. "Pilihanmu sudah kuambil, tapi ini baru awal." Malam itu menjadi malam ketika tumbal pertama benar-benar jatuh, dan keluarga itu sadar mereka tidak akan bisa menghentikan makhluk itu. Mereka hanya bisa menunggu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Rumah itu kini tidak lagi seperti tempat tinggal. Setelah hilangnya Rina, ruangan demi ruangan terasa seperti lorong kematian, sunyi, dingin, gelap, dan dihantui bayangan yang selalu bergerak di sudut mata. Tidak ada keheningan yang lebih menakutkan daripada keheningan setelah jeritan terakhir seseorang yang kau cintai. Sejak malam itu, Ibu Yuli tidak berhenti gemetar. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga, bibirnya pucat, matanya cekung. Ia hampir tidak makan. Setiap memejamkan mata, ia melihat wajah Rina ditarik ke dalam gelap, dan suara kunyahan itu, suara yang terus membayanginya. Pak Yuli sebaliknya menjadi lebih agresif. Ia tidak lagi tidur. Ia berdiri di ruang tengah sepanjang malam, membawa parang bekas pemotong sayur. Tubuhnya tegang, seakan siap menyerang makhluk itu kapan saja. Tetapi ia tahu, meski membawa senjata, ia sebenarnya tidak bisa apa-apa. Malam kedua setelah tumbal pertama, jam hampir menunjukkan pukul 1 dini hari. Angin malam berhenti mendadak. Suara dedaunan yang biasanya bergesekan tiba-tiba lenyap. Lampu-lampu rumah meredup perlahan. Bahkan listrik seolah ikut ketakutan. Dano terbangun dari tidurnya. Ia memandangi atap kamar dengan mata melebar. "Bu," panggilnya lirih. Ibu Yuli yang tidur di sampingnya membuka mata. "Kenapa, Nak?" "Bu, ada yang manggil saya dari luar jendela." Jantung Ibu Yuli langsung jatuh. "Suara siapa?"
Tanyanya suara bergetar. Suara Kak Rina. Tubuh Ibu Yuli langsung menegang. Ia menatap jendela kamar. Tirai putih yang menggantung di sana bergerak pelan, seolah ada angin yang hanya lewat di tempat itu. Benar kata Danu. Sebuah suara terdengar pelan dari balik jendela. "Danu, buka pintunya, kakak kedinginan." Itu suara Rina, tapi suaranya terdengar aneh, menyeret, pecah, seolah berasal dari tenggorokan yang rusak. Danu mulai bangun, ingin menghampiri jendela. Namun sebelum ia sempat melangkah, Ibu Yuli langsung meraih dan memeluknya erat. "Jangan lihat, jangan dengarkan," serunya panik. Namun suara itu semakin jelas, semakin dekat. "Adik kecil, buka pintunya, kakak mau pulang." Tirai jendela menggelembung pelan dari belakang, seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di baliknya. Ibu Yuli menutup mulut Danu agar ia tidak bersuara. Namun, suara itu tiba-tiba berubah, bukan lagi suara Rina. Suara itu kini dalam, berat, dan menggema dari semua sudut rumah. Satu sudah kuambil, dua lagi menunggu. Tirai berhenti bergerak, sunyi. Tiba-tiba, brak! Pintu depan rumah dihantam sesuatu sangat keras. Rumah bergetar, gelas-gelas di meja jatuh berdarakan. Pak Yuli langsung berlari keluar kamar sambil membawa parang. Ia berteriak, "Keluar kau, makhluk busuk!" Ia berdiri di ruang tamu yang gelap. Lampu-lampu berkedip-kedip tak stabil, napasnya memburu, hening. Lalu suara langkah kaki berlari cepat, bukan dari luar, tetapi dari dalam. Pak Yuli memutar tubuhnya cepat. Suara itu datang dari dapur. Ia menegakkan tubuh, menggenggam parang lebih kencang. Kakinya melangkah pelan menuju dapur. Setiap langkah terasa seperti mendekati sesuatu yang tidak seharusnya. Saat ia hampir sampai, tok, tok, tok. Suara ketukan dari lantai dapur, ketukan yang berirama. Perlahan-lahan ia melihat sesuatu muncul dari bawah meja makan, jari-jari panjang, hitam dan bengkok, merayap keluar seperti laba-laba. Pak Yuli menahan napas. Tiba-tiba, makhluk itu keluar sepenuhnya, tinggi, kurus, kulitnya seperti arang retak, dan wajahnya panjang tanpa bibir, hanya gigi panjang yang terbuka penuh. Makhluk itu membungkuk rendah, kepalanya hampir menyentuh lantai. "Giliranku menagih lagi." Pak Yuli menjerit, mengayunkan parang. Namun makhluk itu bergerak terlalu cepat, menghilang sekejap. Dalam hitungan detik, makhluk itu muncul tepat di belakangnya. Pak Yuli menoleh terlambat. Tangan makhluk itu menembus perutnya dari belakang. Ibu Yuli berlari dari kamar saat mendengar teriakan. Ia melihat suaminya terangkat oleh tangan panjang makhluk itu. Tubuhnya bergetar keras, matanya terbelalak. Pah, jangan tinggalin aku. Pah, jangan pergi. Jangan sekarang." Namun mata Pak Yuli kosong. Makhluk itu berdiri tinggi di belakang mereka, memandangi keluarga itu seperti pemburu memandangi mangsanya. Lalu ia tertawa, tawa panjang yang menggema dari semua sudut rumah. "Satu anak, satu suami, tinggal satu lagi." Makhluk itu menatap Danu. Danu jenjerit sambil membunyi di belakang ibunya. Ibu Yuli berdiri, tubuhnya gemetar hebat, tetapi matanya berubah. Bukan lagi hanya ketakutan, tapi juga putus asa yang berubah menjadi keberanian terakhir. "Kalau mau ambil seseorang," katanya dengan suara pecah namun tegas, "ambil aku saja." Makhluk itu berhenti. Suasana menjadi begitu sunyi, hingga suara detak jam terdengar seperti dentuman palu. Akhirnya makhluk itu mendekat, wajahnya menghadap Ibu Yuli. "Baik, kalau itu maumu." Tiba-tiba, seluruh lampu padam. Rumah itu tenggelam dalam kegelapan total.